Selamat pagi semua saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi oleh Allah Maha Pengasih. Video kali ini kita akan membahas dan mengawali dengan firman Tuhan yang demikian dan yang tertulis di Matius tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tetapi saya hanya ngambil satu alinea saja. Ini Matius 24 ayat 15. Di sini ada perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Tetapi saya hanya mengambil firman Tuhan yang tertulis di Matius 24 ayat 22. Jadi kalian bisa melihat, membaca perikop Matius 24 ini dari alinea 15 sampai 28 ya. Matius 24 ayat 15 sampai ayat 28. Tetapi saya hanya mengambil ayat yang tertulis di ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi di sini tertulis dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Sama seperti kejadian air bah, ya, sama seperti kejadian di Sodom dan Gomora. Jadi di sini teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda semua, saudara-saudari semua, mempelajari Alkitab lebih jauh, ya, lebih dalam lagi, supaya kita lebih fokus pada alinea yang ke-22 ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Di sini siksaan yang berat dan Mesias palsu diceritakan tentang akhir zaman. Jadi masa-masa ini terjadi masa yang berat seperti COVID, ya, masa pandemik, di mana orang yang tubuhnya yang lemah langsung kena serangan COVID, ya. Dan batas kalau misalnya virus COVID itu masuk dalam tubuh kita, mungkin semua udah tahu, hanya 14 hari sesuai keterangan para dokter atau medis kita, ya. Jadi kita akan fokus, tetap fokus dan fokus melihat hal ini, ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi saya akan mengajak saudara-saudari yang terkasih menuju, mengarah, memperhatikan hidupnya sehari-hari. Jadi kita memilih menjadi siapa? Menjadi orang-orang pilihan.
sebelum saya masuk ke pembahasan dari Perjanjian Lama, kita harus memulainya memang dari Perjanjian Lama ya, untuk mempelajari Alkitab itu. Alkitab itu, isi Alkitab itu apa? Step by step kita akan pelajari. Namun ya, kita harus melihat hal ini sebagai Kristen, pengikut Kristen. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwasanya Kristen mula-mula itu sanggup membangkitkan orang mati. Bayangkan Kristen yang awali, yaitu murid-murid Yesus yang diberkati, yang dikaruniai kuasa Tuhan. Sebab Tuhan Yesus ada pada saat itu, di mana kita berpijak, yaitu di tanah Kanaan, di tanah Israel, ya, di Yerusalem terjadi hal demikian. Bisa membangkitkan orang mati. Jadi di zaman ini mana ada Kristen yang bisa membangkitkan orang mati? Catat. Saya juga belum. Jadi mari kita mempelajari lebih dalam apa isi firman yang tertulis di Alkitab. Apakah Anda sudah bisa membangkitkan orang mati? Kalau pernah terjadi, ini zamannya sudah bahkan bisa dibilang live streaming ya, live di mana-mana, live di kampung-kampung pun sudah live, siaran langsung. Jadi kalau terjadi hal yang luar biasa di luar kuasa manusia, yaitu bisa membangkitkan orang mati, pasti itu udah langsung disorot, dipublikasikan, ya kan? Jadi ya sampai saat ini saya belum pernah melihat seseorang yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi kalau seseorang yang membunuh, mematikan orang hidup, sering. Ya. Jadi ini perlu kita lebih mendalami lagi. Apakah Anda, apakah saya menjadi orang-orang pilihan itu seperti zaman dulu saat terjadi air bah. Nuh adalah orang pilihan Allah. Ya, keluarga Lot yang terjadi pada zaman Sodom dan Gomora, keluarga Lot ya, adalah orang pilihan. Jadi di dunia ini, di zaman yang sekarang, tahun 2020, apakah Anda, saya termasuk orang-orang pilihan itu? Sehingga di masa pandemi, mungkin ini pandemi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh virus wabah yang menjadi pembunuh yang dilakukan oleh manusia yang tak bertanggung jawab ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang pilihan. Lantas bagaimana caranya menjadi orang-orang pilihan? Tentu kita harus mengenal isi firman Allah yang tepat, yang sebenarnya. Contoh, salah satu contoh, banyak orang yang mengatakan di dunia orang Kristen bahwasanya babi itu bisa dimakan. Ya betul, itu bisa dimakan. Tapi menjadi orang pilihan, apakah Anda akan memakannya? Tentu tidak. Menjadi orang-orang pilihan, kita harus berada di titik paling sedikit manusia tahir, bukan manusia najis ya. Sebab kita dipersiapkan menjadi orang-orang pilihan dengan catatan menjadi orang-orang kudus ya. Sebab kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput
orang-orang kudus, menjemput orang-orang kudusnya, ya, baru terjadi penghakiman. Itu tercatat di mana? Di Wahyu. Jadi mari kita berlomba-lomba menjadi orang-orang pilihan. Mari kita berlomba-lomba menjadi orang-orang kudus Allah. Jadi di sini harus dicatat ya. Jangan sampai ya ada orang yang mengatakan bahwa babi itu sudah bisa dimakan. Kalau dalam sejarah Alkitab yang tertulis di hukum Taurat, memang itu diperbolehkan, ya. Tapi itu nanti yang kita bahas ya di video berikut. Nah, sekarang saya akan membuka isi Alkitab alinea pertama yang tertulis di kitab Kejadian. Jadi banyak orang yang takut akan tempat yang gelap. Banyak orang takut dengan kesendirian. Bahkan di rumah saja ada orang takut. Di rumahnya sendiri dia takut. Jadi untuk mengatasi hal ini saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis di Kejadian pada awal penciptaan. Di sini ada judul diberikan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi ini ada rahasia sederhana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini hal yang patut dikoreksi, dipahami, ditelaah dalam pikiran kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi gelap gulita itu salah satu wadah dari tata surya kita. Jadi di tempat gelap, ya, padahal bintang punya cahaya, walaupun jarak bintang ke bumi sangat amat jauh, dan termasuk matahari lah termasuk bintang, kelompok bintang yang menyinari tata surya, yang menyinari seluruh isi cakrawala dan tata surya, saya katakan ya. Jadi di sini di saat bumi tidak disinari matahari, maka akan terjadi gelap. Nah, di sini dikatakan di firman Tuhan di Alkitab mencatat, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi don't worry, jangan takut, ya, jangan takut, sebab roh Allah ada di sana, melayang-layang di atas permukaan air. Sebab jagat raya ini adalah air. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau memang ada yang salah, kita perbaiki ya. Jadi kita berpikir bahwasanya gelap karena di dalam memori kita sedikit
banyaknya kita mengenal apa itu Tuhan, apa itu roh, apa itu setan, apa itu kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sehingga kita merasa khawatir, merasa takut, terbawa oleh suasana yang dulu waktu kecil ditakut-takutin. Memang banyak terjadi, apalagi adanya film-film horor yang suka menakut-nakuti manusia. Nah, jadi di sini kita akan memberantas rasa takut, ya. Sebab ada juga tertulis bahwa roh yang hidup, roh makhluk hidup, yaitu kita yang hidup, lebih besar daripada roh yang mati. Ya, roh yang hidup. Jadi roh yang hidup kita lebih besar daripada roh yang mati, yaitu setan, hantu. Nah, berfirmanlah Allah. Saya lanjutin ke ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi itu langkah awal. Jadi yang pertama kita sudah berantas rasa takut itu, karena kita percaya bahwasanya pemilik yang gelap, ya, memang gelap. Kita kalau pergi ke arah bersebelahan dengan bumi, tidak merarah ke matahari, tentu, ya kan? Contoh ini bumi, maaf, bukan berarti bumi berbentuk segi empat, tetapi ini contoh ya, contoh. Di sini ada matahari. Nah, nih, ini matahari, ini bumi. Ya. Jadi ini menerangi bumi karena matahari termasuk planet atau katakan bintang yang dapat menyinari. Ya. Jadi ini buminya ini posisi terang, ya, langsung mendapat cahaya dari matahari. Nah, di sebelah bumi, karena bumi kita bulat, yang tidak berhadapan langsung dengan matahari, ya gelap. Jadi langsung ke sana gelap. Nah, jadi ini posisinya gelap nih, ya. Kondisi, ya, saya katakan tidak ada cahaya, gelap, ya. Jadi ini disebut malam tadi ya, malam hari, ini siangnya, malamnya. Jadi akan saya ulang kembali, kita sudah mematahkan rasa takut. Kemana-mana kita jangan pernah takut selama Anda menginjakkan kaki di bumi, ya. Kecuali memang Anda pergi ke tempat Gunung Merapi, Anda melihat larva, ya, Anda pergi masuk ke dalam, ya itu bunuh diri, ya. Nah, ini manusia punya akal. Jadi seseorang yang bahkan hanya tinggal di rumahnya saja karena dia sendirian merasa takut, ya. Seperti anak-anak saya, karena sudah dihantui rasa sudah ditakut-takutin, ujung-ujungnya di memorinya terekam pikiran takut, ya. Tapi ini
step by step Anda akan merasa berani, karena Anda sudah tahu bahwa roh Allah pada saat penciptaan melayang-layang di atas permukaan air, dan pada saat itu gelap gulita mengarungi samudra raya. Allah belum menciptakan yang namanya matahari, ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi awal penciptaan, inilah suasana awal penciptaan, ya. Jadi kita sudah mendapatkan penjelasan salah satu cara untuk menghilangkan rasa takut itu, ya ini jawabannya, ya. Kita tidak usah takut di tempat yang sepi, di saat kesendirian kita, ya. Malah orang-orang yang mencari ilmu kebatinan, mereka pergi bertapa di tempat-tempat yang sunyi, ya. Jadilah orang seperti mereka demi menimba ilmu, entah itu ilmu batin atau ilmu yang namanya contoh hal kecil, kekebalan tubuh, atau untuk mencari kekuatan gaib. Mereka pergi ke tempat-tempat yang sunyi seperti goa, gunung, ya. Jadi menjadi orang-orang pilihan, kita juga harus melampaui mereka, harus sanggup menyaingi mereka, sebab lawan kita, tandingan kita adalah mereka-mereka ini, pengikut-pengikut setan, penyembah-penyembah setan, ya. Di bumi, di dunia yang sekarang itu banyak, ya, banyak yang melakukan hal demikian. Bahkan antikris dan anti setan, ya. Antikristus dan anti setan ada juga. Ateis, tidak mengakui adanya Tuhan dan tidak mengakui ada setan, ada. Bahkan mereka kalau hanya memakai akal pikiran saja, di saat setan ada dalam diri mereka, maka dia akan lebih jahat dari yang namanya ateis, ya. Ya. Dia tidak percaya Tuhan dan dia tidak percaya setan. Tetapi pada saat setan mendiami dia karena dia tidak percaya Tuhan, dia akan lebih jahat dari manusia yang hanya mengandalkan pribadinya. Karena apa? Karena setan percaya Tuhan. Ya kan? Bisa nggak ditelaah itu? Ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya setan. Itu namanya ateis. Tetapi pada saat setan berada dalam diri orang tersebut, maka dia akan lebih jahat dari seluruh isi bumi yang ada pernah di bumi ini, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai manusia tersebut ada di lingkungan Anda, ya. Ya, kalau dia masih mengandalkan tahu yang jahat dan tahu yang baik, itu masih bagus. Tetapi pada saat
dia bersekutu, jangan bersekutu. Pada saat setan bersekutu kepada manusia itu akan bahaya, ya, karena setan percaya kepada Tuhan, hanya saja dia melakukan kejahatan, ya. Jadi Anda bisa mempelajari membaca ayat-ayat ini. Anjuran saya baca aja dengan berulang-ulang Kejadian 1 sampai ayat ke-31, tapi saya akan mengambil ayat yang ke-29 dan 30, ya. Tadi awal penciptaan saya sudah membaca dan semua orang bisa memahaminya, ya. Di sini saya akan mengambil ayat yang ke-29, dan ini sering terjadi pro dan kontra yang membuat manusia di bumi menjadi apa? Ada yang namanya najis di setiap waktu, yaitu Kristen yang najis di setiap waktu. Karena apa? Dia memakan makanan yang najis, ya. Sudah diperbolehkan itu? Ya, diperbolehkan. Kenapa tidak? Diperbolehkan kok. Diberi kesempatan untuk dimakan, diberi, bahkan lebih dari itu, ya. Kita akan membahas di video berikutnya, tetapi akan saya bacakan di mana itu tertulis. Di saat kejadian air bah, setelah terjadi air bah, Tuhan berfirman kepada siapa? Nuh. Apa isi perjanjiannya? Begini: segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Bisa dipahami itu? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi di sini kita segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Bayangkan Allah memberi perintah kepada Nuh, makanlah segala yang bergerak. Jadi kalau kita memakai akal pikiran kita tanpa tahu yang jahat dan tahu yang baik, kalau kita berbuat jahat, ya daging manusia juga kita makan, ya. Dan pada masa-masa hidup di dalam gua, mungkin di film-film ya, mungkin di film-film kita sudah sering nonton yang judulnya survival. Untuk bertahan hidup, kita akan memakan daging teman kita sendiri, ya, demi mencapai suatu misi, tujuan, ya, yang namanya bertahan hidup, ya. Mereka akan saling membunuh dan akhirnya mati semuanya. Nah, jadi saya ulang kembali, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ya, makanya orang Batak itu sering makan makanan yang berdarah, bahkan darahnya pun dimasak, ya, dimasak itu. Saya itu orang Batak, tetapi saya sudah menjauhkan hal itu. Sudah ya, puji Tuhan, sudah hampir 20 tahun saya tidak makan daging babi, dan saya tidak makan namanya gota alias darah, ya. Nah, kenapa saya katakan tadi saya akan mengambil ayat yang ke-29 dan 30? Ini isinya, berfirmanlah Allah, lihatlah
aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi perintah Tuhan kepada manusia tentang soal makanan. Apa itu? Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Jadi banyak orang yang menjadi vegetarian, terutama orang-orang Hindu, yang Hindu di kalangan yang fanatik, Kristen, Kristen fanatik, mungkin ada orang yang mengatakan seperti saya fanatik, tapi saya tidak munafik. Saya melihat orang makan daging babi, saya biarkan saja, tetapi saya tetap akan tegur dengan penjelasan saya, seperti yang saya jelaskan ini. Banyak orang bertanya. Jadi siapapun Anda yang menonton video ini akan mengerti, karena perintah Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan. Seperti siapa? Seperti Abraham, seperti Nuh. Baiklah kita menjadi vegetarian. Kalau bicara makan daging sih, saya masih, karena saya sudah mengenal yang namanya binatang yang haram dan yang tidak haram. Jadi setidaknya Tuhan juga telah memperbolehkan memakan daging binatang yang halal. Nah, ini ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu ayat yang ke-39. Tetapi kita akan fokus di 29 dan 30. Yang 30 tadi saya ulang, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Apakah orang memakan daging ular? Ya. Apakah ular memakan tumbuh-tumbuhan hijau? Ya. Apakah kucing memakan tumbuh-tumbuhan hijau? Ya. Apakah kambing? Terutama kambing, dia memakan rumput. Karena dia jenis apa? Jenis binatang yang halal. Apakah kerbau, lembu, sapi pemakan daging? Sejauh saya mengetahui dan mengenal apa itu sapi, belum pernah saya katakan mereka lah, golongan sapi, kerbau memakan daging, apalagi darah. Nah, singa, apakah Anda melihat singa makan rumput? Pernahkah Anda melihatnya? Saat-saat tertentu mereka memakannya, tetapi dia akan memakan daging binatang yang lain. Si singa ini, hyena, anjing, dan binatang-binatang yang lain yang memakan daging binatang lain, bahkan mentah-mentah mereka makan, sudah melanggar perintah Tuhan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Tetapi datang lagi manusia yang berakal, tahu yang baik dan tahu yang jahat, memakan daging binatang yang melanggar perintah Tuhan. Seberapa bobroknya juga manusia tersebut, ya kan? Jadi ini video ini harus ditonton, saya bisa bilang yang betul-betul mau mengenal firman Tuhan, yang betul-betul mau mengenal Allah, baru dia menonton video ini. Kalau orang-orang yang
Orang-orang yang sembarangan itu nggak akan bakal suka nonton video ini, karena dia pun memperhatikan dirinya sendiri aja, dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ya. Jadi ini harus orang-orang yang betul mau mencari kebenaran. Nah, disinilah kita saling berbagi, saling sharing. Ya, kalau ada yang salah saya dari pengucapan saya, Anda bisa komen. Ya. Jadi hari ini cukup sekian dulu pembahasan kita. Untuk lebih jauhnya tentang soal makanan akan kita bahas di video berikutnya, di mana kita akan jumpa di imamat ya. Jadi dari sini kita mengenal bagaimana sikap kita setiap harinya untuk mengkonsumsi makanan yang harus kita pilih menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang saya bilang tahir ya. Jadi manusia sekarang terbagi dari sudut pandang Alkitab. Manusia sekarang terbagi menjadi 4. Apa itu? Dan itu sudah tercatat. Ya, saya tambahi sedikit. Ini harus kita baca yang tertulis di Wahyu. Jadi di sini dikatakan di Wahyu 22 ayat 11. Nah, ini ayat tambahan yang harus kita ketahui. Zaman ini, yang sekarang ini sampai akhir zaman, manusia terbagi 4 dengan sudut pandang Alkitab, yaitu siapa? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi benarkah Anda memakan daging babi? Benar. Karena ada perintah Tuhan. Tanpa memakan darahnya. Hanya saja Anda tidak akan menjadi kudus. Akhirnya najis. Karena itu ada firman-Nya, perintah Tuhan. Di saat Anda makan binatang haram, Anda akan najis. Ya. Tetapi ada aturannya. Di saat matahari terbenam, Anda akan tahir kembali. Tetapi selama Anda makan makanan daging haram, maka sekali 24 jam Anda akan menjadi najis. Apalagi Anda makan binatang yang haram tersebut pada saat di malam hari. Jadi sekali 24 jam Anda akan najis. Siang makan binatang yang haram, malam juga makan binatang yang haram. Contoh soal apa itu? Anda makan siang pakai ikan lele. Lele itu binatang haram. Malam Anda makan daging babi. Ya. Jadi kita sebagai umat Kristen yang betul-betul Kristen, belum seutuhnya menjadi orang Kristen. Apalagi yang saya katakan itu, orang Kristen itu pada saat awal bisa membangkitkan orang mati. Jadi tak satu pun menjadi orang Kristen seutuhnya yang ada zaman sekarang. Saya belum. Di level manakah? Karena kita akan beranjak dari tempat yang rendah di dalam kerajaan surga dan tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ada range atau kelas ya.
Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Di manakah posisi kita? Di rendah, di tengah, tempat-tempat tinggi? Termasukkah kita orang pilihan tersebut? Itu yang perlu kita harus pelajari. Ya, jadi saya sebenarnya ingin menceritakan semuanya yang sudah saya pelajari di Alkitab, tetapi sampai di sini dulu supaya step by step Anda bisa yang pertama hafal, yang kedua hayati, yang ketiga laksanakan. Jadi kesimpulannya pembahasan kita di Alkitab, yang pertama pada saat ini di video ini yang pertama, kita target hidup kita menjadi orang pilihan. Dan caranya bagaimana? Yang pertama, hasil dari pembahasan kita yaitu tak perlu takut. Karena roh orang hidup lebih besar daripada roh orang mati. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak turut dihukum. Setan saja percaya sama Tuhan. Setan saja percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Anda percaya, tetapi adakah nama yang sudah tersebar di seluruh dunia? Yesus, ada tertulis di Alkitab bahwa Yesus adalah Sang Mesias Penyelamat. Thank you, selamat pagi.